jumpa lagi di Adul channelnya tentang pijat. Pijatnya khas Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Palangkaraya. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan seperti biasanya. Pemijatan ini secara tradisional, secara full body. Channel ini tujuannya hanya untuk berbagi ilmu tentang pijat, tata cara tentang pijat yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian semua yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke, sahabat Adul semua, tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, semoga kalian mendapatkan berkah selama berpuasa dan diterima amal ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pertama-tama kita pemijatan di bagian kaki dulu ya guys. Untuk bagian kaki kita pemijatan seperti biasanya untuk melancarkan peredaran darah di bagian kaki, dan juga untuk mengatasi kaki kram, kaki kesemutan atau kaki pegel karena aktivitas pekerjaan atau rutinitas hari-hari. Nah, di sini kita pemijatan seperti biasanya. Kita mulai dari kaki dulu. Kalau saya mulainya dari kaki belakang dulu, baru kaki depan. Kita pijat dari bawah sampai ke atas atau di bagian perselian kita ini. Kita pijat secara teratur di sini. Nah, kita pijat seperti ini. Bisa kalian menekan sedikit seperti ini. Nah, atau kalian bisa memijat seperti ini di bagian kaki. Kita pindah lagi, kita dari pangkal paha kita turun ke bawah seperti ini. Lakukan secara teratur biar pemijatannya terasa maksimal, terasa nyaman, kakinya juga terasa nyaman, otot-otot tidak tegang. Nah, atau kalian bisa memijat seperti ini. Kalian bisa gunakan jempol tangan atau bisa menekan dengan telapak tangan seperti ini. Nah, jadi cara pemijatan kita masing-masing ya guys. Jadi tenaganya harus kita tumpahin di tangan biar terasa pemijatannya. Nah, kita pijat seperti ini secara berulang. Setelah itu kita pindah di sini guys. Kita pindah seperti ini. Nah, atau kita bisa memijatnya seperti ini, lebih menekan sedikit. Nah, setelah itu kita turun ke bawah seperti ini. Atau kalian
kalian bisa pijatnya seperti ini juga bisa. Nah, ini bagian pertengahan kaki kita. Nah, seperti ini. Atau di bagian sini, bagian engkel kaki, siku kaki, telapak kaki. Nah, seperti ini. Setelah itu kita berpindah ke sebelahnya, guys. Kita berpindah ke sebelahnya. Untuk kaki yang sebelah kanan kita pemijatannya sama, kegunaannya juga sama. Melancarkan peredaran darah di bagian kaki, mengatasi kaki kram, kaki kesemutan, kaki pegel karena aktivitas pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Kaki kesemutan, nah kita pijat dari bawah sampai ke atas seperti ini secara perlahan. Nah, kita pijat seperti ini, guys. Nah, ini bagian urat-urat kita, persendian kita di bagian sini juga. Kita harus banyak penekanan sedikit biar kaki terasa nyaman. Nah, ini urat besar kita, guys. Setelah itu kita kembali ke bawah, dari atas paha kita turun ke bawah seperti ini. Nah, kalau kalian bisa pijat seperti ini, atau juga bisa menekan seperti ini, biar tenaga kalian terasa tidak terlalu banyak keluar. Atau juga bisa seperti ini. Kita pijat dari samping seperti ini, atau kalian bisa pijat seperti ini. Nah, kita lakukan secara teratur, turun naik, turun naik. Nah, terakhir seperti ini di bagian siku kaki, atau ini di bagian engkolnya juga kita pijat seperti ini juga bisa. Kita pijat seperti ini juga. Ini ada urat-urat yang penting, atau di bagian telapak kaki seperti ini. Nah, terakhir kita
tekan seperti ini guys di telapak kaki, biar kakinya rileks, nyaman. Nah, oke. Setelah itu kita lipat kedua kaki seperti ini, untuk perenggangan ototnya seperti ini. Nah, bunyi dia kan. Nah, kita tekan seperti ini secara berlahan, atau kalian bisa melakukannya seperti ini. Nah, ini mengangkat kaki seperti ini, biar larinya sampai ke pinggang ya guys. Ini biasanya untuk kerenggangan otot. Nah, biar otot di sini tidak terasa pegal sampai ke sini. Setelah itu kita lakukan relaksasi sebentar seperti ini. Kita relaksasi sebentar di bagian otot paha seperti ini. Nah, di bagian otot kaki seperti ini. Nah, terakhir kita di bagian tumit kaki, kita tekan. Nah, kita kasih minyak dulu seperti ini. Nah, ambil posisi dari tengah ya guys, kita pijat berlahan seperti ini. Kita santai dulu, jangan terlalu keluarkan tenaga dulu, santai, pelan-pelan kita pijatnya. Nah, seperti ini. Kita pijat, kembali lagi bagian pinggang. Ini pinggang kita guys, ini bagian pinggang kita tekan seperti ini. Nah, sampai ke pundak seperti ini. Atau kalian bisa melakukannya dari tengah seperti ini. Nah, dari bawah kita pijat ke atas seperti ini. Nah, berlahan kita pijat di bagian sini. Ini sangat penting di bagian pundak juga, yang bagian capek-capek di sini. Ini bagian persendian tangan kita, dan ini bagian sayap kita. Nah, kita pijat lagi secara berlahan. Kita atur posisi lagi seperti ini biar lebih nyaman, atau lakukan dengan kedua jari seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan di bagian pundak seperti ini. Kalian bisa pijat seperti ini. Nah, ini pundaknya terasa tidak nyaman, terasa pegal. Kita pijat seperti ini. Lalu kita turunkan ke bawah seperti ini secara berlahan. Nah, ini menandakan peredaran darahnya sudah mulai jalan, dan juga ini badannya terasa ada masuk angin, dan mungkin karena kecapean. Ini terlihat seperti merah. Nah, kita pijat secara berlahan seperti ini. Nah, ini untuk
kita biasanya sakit pinggang guys, kita tekan seperti ini pelan-pelan untuk mengurangi rasa ketegangan di bagian pinggang atau otot belakang kita. Ini otot belakang kita yang biasanya kencang seperti ini. Nah, ini bagian saraf kejepit kita di bagian sini. Nah, kita pijat seperti ini. Oke. Setelah itu kita pindah lagi di bagian sebelah kanan. Kita pindah di bagian kanan. Kita pemijatan sama. Nah, kita pijat dari bawah sampai ke atas seperti ini. Nah, ini bagian pundaknya juga kita pijat seperti ini secara perlahan, atau kita bisa pijat seperti ini. Ini bagian pundaknya seperti ini. Otot-otot belakang kencang semua guys. Lalu kita pijat perlahan bagian sini. Ini bagian pinggang, kita pijat seperti ini. Sama seperti sebelahnya, bagian pinggang. Atau kalian bisa memijatnya seperti ini. Nah, kita pijat seperti ini bagian pinggang. Setelah itu gunakan telapak tangan seperti ini. Nah, kita pijat lagi guys seperti ini. Kita pijat secara perlahan seperti ini. Atau kita atur posisi seperti ini. Ini bagian pinggang kita pijat seperti ini. Apa namanya, kita ingin melakukan kop sedikit di bagian belakangnya, karena belakangnya ini terasa masuk angin, pegel. Kita coba keluarin anginnya guys dengan alat ini. Santai lah. Dia terasa masuk angin guys, jadi kita tidak terlalu banyak untuk kopnya.
Kita kasih 5 saja ya guys. Nah, karena badannya ini masuk angin mungkin kecapean dia. Nah, kita kasih terakhir di sini. Nah, ini sudah terlihat merah guys, berarti menandakan badannya masuk angin. Dengan kop ini akan mengeluarkan angin dari tubuh kita, dari pori-pori badan kita, biar badan terasa segar, tidak pegel karena angin-angin yang mengendap di kulit-kulit kita. Nah, jadi setelah di kop, kita lakukan pemijatan ulang untuk mengedarkan peredaran darahnya. Nah, ini udah merah guys, udah terlihat ya. Nah, itu udah merah, menandakan anginnya udah masuk guys. Ada angin yang mengendap di badan kita. Oke. Jadi kita lepas guys dari yang pertama. Nah, merah kan. Nah, ini merah, badannya masuk angin guys. Oke, kita singkirkan dulu ini. Jadi kita pijat lagi guys, biar badannya terasa nyaman, biar peredaran darahnya bisa kembali beredar. Nah, seperti ini. Nah, ini kop buat masuk angin, badan yang pegal karena perjalanan atau aktivitas yang kita terlalu banyak di luar. Nah, bisa kita kop atau bisa kita pijat. Nah, setelah itu, setelah dipijat seperti ini, nah setelah ini kita lap guys, kita lap seperti ini, kita tekan seperti ini secara berlahan di bagian belakangnya untuk merelaksasi bagian belakang punggung. Nah, seperti ini, biar persendiannya, tulang-tulangnya nyaman. Nah, seperti ini guys. Oke, bagian belakang kita sudah selesai. Kita kembali bagian depan.